Apa tuh namanya, membawa kejayaan. Majapahit dulu itu gimana caranya, Mas? Mekanismenya, Mas? Waiki. Gajah Mada. Gajah itu diambil kata gajah ya. Mada itu kalau dalam bahasa Sanskerta adalah cerdas, tangguh, dan pekerja keras. Itu dalam arti bahasa Sanskerta seperti itu. Itu adalah sifat-sifat dari Batara Ganesha. Maka dari yang Gajah Mada itu sang yang apa? Batara, Mahabatara, Paduka Batara Gajah Mada. Itu adalah ini yang saya tak izin sih ya. Okay. Kalau yang Batara, yang Gajah Mada itu dulu menggunakan ilmu yang namanya jangkar bumi. Jangkar bumi itu misalkan jenengan di depan yang Gajah Mada, gedruk ping telu tunduk. Iya bener itu. Nyata itu. Ketika raja-raja di Nusantara itu ketika melihat semua orang, pribawanya sangat tinggi sekali. Kecerdasannya luar biasa. Pekerja keras dan tangguh tanpa mengenal lelah. Sekali mempunyai keinginan harus tercapai, itu Gajah Mada. Ilmunya adalah jangkar bumi. Makanya bisa menundukkan segala kekuasaan raja-raja Nusantara untuk bisa menjadi sebuah kesatuan yang disebut Nuswantara. Karena yang Gajah Mada itu dimiliki sebuah kecerdasan bahwa segala sesuatunya ini Nusantara itu dulu sebenarnya adalah kesatuan tanah yang terpisah-pisah. Akhirnya ingin menjadikan suatu kebersamaan kembali untuk menata, membangun kebersamaan dalam sebuah kebahagiaan yang sejahtera. Intinya kesejahteraan. Begitu. Kalau tidak begitu, akan timbul suatu perpecahan yang saling beradu, peperangan. Tapi kalau menjadikan suatu kekayaan, dulu kan sampai Selat Malaka barang. Dulu itu hanya sampai ke Asia ini kekuasaan Nusantara. Gitu. Karena terjadinya bencana itu kan terpecah-pecah gitu. Karena kemiskinan moralitas, kemiskinan namanya keluhuran yang tidak dibudidaya oleh anak cucu, akhirnya terpisah-pisah. Nah, Gajah Mada itu sendiri manifestasi dari, saya bilang kalau orang bilang reinkarnasi. Yeah. Manifestasi dari Eyang Ganesha, Batara Ganesha. Gitu. Batara Ganesha itu siapa sih? Putra Batari Durga dengan Siwa. Nah, kenapa dibilang gitu? Ketika Gunung Lawu pertama meletus, saya bilang waktu di video kemarin, meletus der, ya kan, menghasilkan lava-lava yang berturun ke daratan. Akhirnya terkontaminasi dengan suhu udara yang disebut oksigen yang sifatnya panas. Terjadi humunisasi, pelapukan humunisasi, ya kan, pelunakan, kesuburan, akhirnya terjadi pertumbuhan. Terwujudlah yang namanya Ganesha. Adalah hewan pertama di dunia, yaitu gajah yang ukurannya sangat besar. Di mana dipertemukan
yang daerah yang mengidentifikasikan gading gajah pernah lihat jenengan di daerah mana? Sragen. Sragen kan. Ketika jenengan masuk dari Solo ke Sragen itu memasuki Simbol itu ya? simbol yang namanya berbentuk seperti gading. Dua gading ini. Sragen itu disimbolkan adalah gading gajah. Dan itu museum di Sangiran ada. Kenapa harus lau? Kan gitu loh. Itu hewan pertama, Mas. Iya. Dan ukurannya besar, bukan seperti gajah yang sekarang, gadingnya aja panjangnya berapa meter. Kan gitu. Makanya misalkan ada yang nggak percaya ya silahkan. Itu karena penelitian secara ilmiah seperti itu bisa dilihat bisa datang langsung ke Museum Sangiran. Ada wujudnya. Makanya kenapa Sragen selalu disimbolkan dengan jenengan bisa lihat di alun-alun Sragen itu simbolnya juga gading. Nah, itu loh. Dan sekarang pun Eyang Gajah Mada itu muksanya yang Gimana itu? ya di Gunung Lawu. Dia tidak akan menjauhkan diri dengan Sang Yang Batara Wisnu, Sang Yang Siwa, Sang Yang Ismaya. Tuh. Dan sewu, kalau aku bilang kayak gini karena memang harus tabir misteri harus dibuka. Karena kalau nggak dibuka ya emang kudu kan ngono loh. Bisa ada petilasannya di sana, di daerah mungkin Rambi atau sini ada. Itu kamuksane yang Gajah Mada. Banyak orang yang nggak tahu masalah ini. Iya, Mas. Kita ini kan sebagai generasi muda, Mas, melihat sesuatu harusnya kan memang tidak dari perspektif spiritual. Kalau orang Jawa kan banyak yang irasional gitu ya. Misal gini, Mas, kalau saya sih memandang perubahan iklim ini, kalau pemerintah memandangnya ini kan perubahan iklim, padahal di sisi lain kalau kita memahami konstelasi geopolitik internasional tuh, kronologisnya setelah ini memang ada yang namanya bukan perubahan iklim tapi perang iklim. Di Alaska ada teknologi HAARP, bisa bikin bencana dari jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, apakah Mas Tinus juga meyakini salah satu dari ini semuanya juga Itu ada? lantaran, Mas. Oh gitu ya, lantaran ya Mas ya. Alam itu bisa bekerja Gini. melalui lantaran. Sebentar, ini biar klik lagi. Sama halnya dengan Mas Tinus bikin statement, suatu saat nanti bank akan musnah semuanya. Mungkin aplikasi di HP OVO itu juga lantaran juga barangkali ya. Ngono lho. Iki. Iya, Kita hanya bermain kan. Sip. gitu. Nah, Nah, ngono, alam itu bisa melalui apa maksudku saja. begitu. Ngono. Kadang-kadang kan orang jadi bingungnya seperti itu kan. Alam itu piye to jane kinerjane kan. Iya. Itu refleksi, Mas. Saya kembalikan refleksi alam. Ketika alam itu gatal, dia bisa menggaruk dengan kuku, bisa menggaruk dengan ini, kan ngono. Oke deh, dua Iya, pertanyaan terakhir Mas ya, dari saya pribadi nih. Dari kecil saya dididik sama orang tua, apa tuh namanya, termasuk guru-guru saya, setiap hari kelahiran tuh disuruh puasa weton, Mas. Ya kan? Sebenarnya kalau dalam kasanah paham Jawa, manfaat dari puasa kelahiran itu sebenarnya apa ya, Mas Dimas? Penemuan titik, Mas. Titik apa, Mas? Ini misalkan kita perputaran. Kita kelahiran di titik mana, kita awal dan akhir. Jadi kita awal selalu harus di titik perputaran alam bumi ini
mengelilingi matahari, temukan titik itu, maka titik itu akan menemukan energi yang sangat berpengaruh pada tubuh kita sendiri secara fisik dan non fisik. Itu jawabannya. Oke, siap. Jadi itu harus dijadikan sebagai tradisi ya? Wong Jawa ki ae lho dhewe cerdas ya Mas. Ning saiki mbuh dadi koyo ngene ngambu. Mergo apa ya ora ngerti aku ora iso nyebuti ya. Dadine koyo ngene. Ah ngono lho. Oke.